Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarna di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including Resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, dalam acara ini Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, dalam momen tersebut Trump secara khusus memuji kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga menyebut tidak berani melawannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace merupakan implementasi awal dari Piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok yang gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. Man that I really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo
of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengikuti pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Ya, pertemuan perdana ini digunakan Prabowo untuk menyampaikan harapan dari Indonesia bahwa Board of Peace dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan ya, obstacles, tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina ya. Kita tentunya komit ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Seorang pemuda pencari kerja asal Tangerang ditemukan tewas tertabrak komuter lain di jalan perlintasan rel Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Kamis malam. Ya, korban tewas di lokasi dengan luka patah tulang di sekujur tubuh. Warga di kawasan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat geger dengan adanya korban yang tertabrak kereta api. Menurut saksi mata, korban yang tengah mencari kerja ini berjalan kaki di sekitar lokasi kejadian. Namun tak mengetahui komuter lain akan melintas. Pengendara jalan, pengendara motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Si orang lewat juga. Oh, itu yang tertabrak itu bukan warga sini? Oh, bukan. Diketahui korban merupakan seorang pria bernama Muhammad Zaki Jamhari, berusia 24 tahun, asal Kampung Duku, Cikupa, Tangerang, Banten. Petugas Inafis Polres Jakarta Barat yang datang langsung mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.